Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang GitHub. Sebelum masuk GitHub, aku mau kasih sedikit ulasan nih. GitHub adalah platform yang sangat populer di kalangan developer, terutama dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen kode. Platform ini berguna untuk menyimpan, melacak, dan berkolaborasi dalam proyek IT secara real-time. Jika teman-teman ingin terjun ke dunia IT, maka memahami cara kerja dan manfaat GitHub merupakan keterampilan yang sangat penting. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam apa itu GitHub, fungsinya, serta cara menggunakannya untuk menunjang pekerjaan dan proyek teman-teman. Apa itu GitHub? GitHub adalah layanan hosting berbasis web yang memfasilitasi pengembangan proyek software menggunakan sistem kontrol versi Git. Git merupakan sistem yang memungkinkan developer untuk melacak perubahan kode, memudahkan dalam manajemen proyek dan berkolaborasi antara developer. GitHub menyediakan interface yang ramah pengguna untuk Git, sehingga proses pengelolaan kode menjadi lebih mudah dan terorganisir. Oh iya, banyak perusahaan teknologi besar menggunakannya untuk mengelola proyek open source mereka, menjadikannya salah satu platform paling penting di dunia teknologi. Sebagai platform manajemen kode dan pengembangan perangkat lunak, GitHub memiliki banyak fungsi yang sangat berguna loh. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya yang membantu mempermudah pekerjaan developer. Fungsi GitHub yang pertama yaitu kolaborasi. Salah satu keunggulan utama GitHub adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi antar developer. Dengan platform ini, beberapa developer bisa bekerja pada satu proyek secara bersamaan. Developer bisa melakukan perubahan, mengirim pull request, dan berdiskusi tentang kode yang mereka buat. Kolaborasi ini sangat penting loh teman-teman, terutama dalam pengembangan proyek skala besar yang melibatkan banyak tim. GitHub memungkinkan pembagian tugas yang jelas dan manajemen kode yang rapi, sehingga setiap developer tahu bagian mana yang sedang dikerjakan. Fungsi GitHub yang kedua yaitu manajemen file. GitHub tidak hanya menyimpan kode, tetapi juga memberikan cara untuk mengelola file dan mengontrol perubahan yang terjadi pada kode. Dengan Git version control, kamu bisa melacak semua perubahan pada setiap file, siapa yang mengubahnya, serta kapan perubahan itu dilakukan. Fitur ini sangat membantu dalam menjaga kualitas kode dan memudahkan dalam mengatasi masalah atau bug yang muncul. Jika terjadi kesalahan, maka kamu bisa dengan mudah mengembalikan kode ke versi sebelumnya. Fungsi GitHub yang ketiga yaitu portofolio. Bagi developer, terutama yang baru memulai karir, GitHub adalah alat yang sangat berguna untuk membangun portofolio. Dengan menyimpan dan membagikan proyek-proyek teman-teman di sana, calon employer bisa melihat hasil kerja teman-teman dan bagaimana teman-teman menyelesaikan masalah. Portofolio juga menjadi bukti nyata keterampilan teknis teman-teman, terutama dalam hal pengelolaan proyek, penggunaan sistem version control, serta kemampuan kolaborasi. Oleh karena itu, banyak recruiter yang menggunakannya sebagai salah satu referensi utama ketika menilai kemampuan seorang developer. Yang keempat, proyek open source. Selain keempat fungsi tadi, GitHub adalah platform utama untuk proyek open source. Banyak proyek open source besar seperti Linux, Riot, dan TensorFlow disimpan di GitHub. Hal ini memungkinkan developer dari seluruh dunia untuk berkontribusi pada pengembangan proyek tersebut. Di GitHub juga ada banyak fitur-fiturnya ya teman-teman, seperti issues. Issues ini untuk melaporkan bug atau mendiskusikan masalah project. Pull request.
pull request untuk perubahan kode dari satu cabang atau branch ke cabang lainnya. Nah, ini tuh memungkinkan kolaborator untuk berdiskusi dan menyetujui perubahan sebelum digabungkan ke cabang utama, biasanya di main atau master. Terus ada juga project. Di GitHub digunakan untuk mengelola dan mengorganisir pekerjaan dalam sebuah repositori, jadi akan terlihat lebih rapi. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di GitHub. Oke, sekarang aku mau kasih cara untuk bisa masuk ke GitHub. Pertama-tama, teman-teman buat akun GitHub dulu ya. Tutorialnya mudah kok. Pertama, buka Safari teman-teman bagi pengguna macOS. Lalu ketik github.com. Setelah ke halaman seperti ini, kalian bisa sign up atau bisa langsung sign up for GitHub, atau bisa pakai fingerprint juga kalau misalnya sudah di set ya Mac-nya. Bisa juga secara manual. Aku di sini udah setting, jadi tinggal fingerprint aja. Oke. Setelah ke halaman seperti ini, teman-teman bisa cek sudah benar atau belum emailnya ya. Kemudian klik continue atau sign in. Sama ini kalau misalnya sudah di set di settingan MacBook-nya, tinggal fingerprint aja. Bisa juga pakai manual. Nah, ini dia tampilan awal GitHub. Langkah awal kita buat repository dulu ya. Kita klik new, kemudian kita tulis di sini repository name. Terserah itu isi dengan repository yang ingin teman-teman buat. Kalau saya contohnya learning Python. Oke, description juga optional ya. Ini juga kemudian di bagian publik atau private itu juga terserah teman-teman ya. Kemudian klik create repository. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kalian sudah masuk ke GitHub. Di GitHub ada banyak fitur-fiturnya teman-teman, seperti issues. Issues ini untuk melaporkan bug atau mendiskusikan masalah project. Kemudian seperti pull request nih. Pull request untuk perubahan kode dari satu cabang atau branch ke cabang lainnya. Ini tuh memungkinkan kolaborator untuk berdiskusi dan menyetujui perubahan sebelum digabungkan ke cabang utama. Biasanya di main atau master. Kemudian projects. Projects di GitHub digunakan untuk mengelola dan mengorganisir pekerjaan dalam sebuah repository. Jadi akan terlihat lebih rapih. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di GitHub. Untuk istilah-istilah kata-kata di GitHub, kita akan kupas satu-satu ya. Yang pertama, kontributor, yaitu orang-orang yang berkontribusi pada sebuah repository, baik melalui pengeditan kode, penambahan fitur, ataupun perbaikan bug, dan lain-lain. Yang kedua, community. Community adalah merujuk pada sekelompok orang yang berinteraksi dan berkolaborasi dalam proyek-proyek tertentu. Terus juga ada commits. Commit untuk rekaman repository, ada juga branch, itu juga cabang dari sebuah perubahan. Kemudian ada juga forks.
Forks itu di GitHub untuk memungkinkan teman-teman membuat perubahan tanpa mempengaruhi repositori asli. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, kalau di sini teman-teman klik profil teman-teman, akan tampil ke halaman profil, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa tuh merubah name atau bio atau yang lainnya ya, data-data diri teman-teman. Oh iya, di GitHub juga teman-teman bisa kasih komentar dan bersosialisasi di GitHub juga teman-teman bisa kasih komentar dan bersosialisasi. Teman-teman bisa saling terhubung dengan saling memberi komentar, issues, pull request, atau bahkan di komit tertentu bisa dijadikan tempat diskusi atau tanya-tanya soal kode. Jadi selain ngoding di GitHub itu jadi tempat kolaborasi dan ngobrol dengan teman-teman yang lain loh. Nah, selesai sudah video tentang GitHub dan fitur-fiturnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, and enjoy your coding. Thank you for watching, sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.